Sabda Gilgianto dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putra dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Egi Kira Sunjani dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Taufiro Jawijaya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. A. Tadarus Al-Quran 5-10 menit sesuai tema. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya bertujuan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, seperti paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Dengan mengetahui manfaatnya, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan dan mengikutinya karena Al-Quran sudah membekas dalam jiwa, sehingga peserta didik akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. B. Bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, dan perbedaan dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Itu semua merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 11 dan Quran surat Al-Maidah ayat 5. Hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keberagaman merupakan keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu untuk menguji umatnya. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam bukunya Jami Al-Bayan fi Tawil juz 20 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki membeda-bedakannya untuk menguji umatnya, untuk mengetahui siapa yang taat dan tidak. Keragaman pemahaman akan semakin heterogen seiring dengan kian kompleksnya permasalahan dalam kehidupan. Islam telah memberikan sinyal kepada kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dalam segala urusan. Quran surat Al-Imran ayat 3. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran atau Rasul. Quran surat An-Nisa ayat 4. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian, dan janganlah kebencian kepada kelompok lain, menjadikan kamu tidak berlaku adil atau objektif. Quran surat Al-Maidah ayat 5. C. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran ayat 3 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 memiliki makna bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa berkat adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pribadi yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Beliau tidak bersifat dan berperilaku keras serta berhati kasar. Bahwa sebaliknya, beliau adalah orang yang berhati lembut dan berperilaku baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendatangkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Di samping itu, Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Banyak juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Salah satunya hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal. Yang artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk diminta pendapatnya. Seperti dalam urusan strategi perang, sikap Rasulullah SAW tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut dapat disimpulkan atau dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal yang memang perlu dimusyawarahkan. Misalnya, hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat, pengembalian keputusan, dan lain-lain. D. Demokrasi dan syura. 1. Demokrasi. Demokrasi terdiri dari atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang dikonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tengah orang banyak, rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai satu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu
dalam kehidupan masyarakat. Kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, umum, tanpa batas agama maupun etnis. Yang kedua adalah syura. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Maqayis al-Lughah, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ar-Raghib al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. B. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki Al-Ahkam Al-Quran mendefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. C. Definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asyura fi Zili Nizami al-Hukum al-Islami. Di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Yang ketiga adalah titik temu antara demokrasi dan syura. Dari pengertian di atas, syura dan demokrasi, yaitu dapat memahami syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Demokrasi menyolai nilai egalit, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Karena Islam tidak mengenal barat atau timur, justru sikap Islam terhadap hal-hal yang baik adalah akomodatif. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran surat Ali Imran dan hadis terkait. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu pertama menolak sepenuhnya dan kedua menerima dengan syarat tertentu. Berikut perdagangan para ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut. Yang pertama, ada Abdul Ala Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua ada Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama jika anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Jadi, yang ditolak oleh Labal bukan demokrasi seperti yang dipraktekkan di barat. Kemudian, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. A. Tauhid sebagai landasan dasar. B. Kepatuhan pada hukum. C. Toleransi sesama warga. D. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. E. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. 3. Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara munafik.
Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berpotensi sebagai al-shidri, legislator. Sementara manusia berposisi sebagai faqih yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Dalam filsafat barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala pemegang otoritas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam." Quran surat Al-A'raf ayat 754. Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan demokrasi barat. 4. Yusuf Al-Qaradawi, menurut substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa dilihat dengan beberapa hal seperti berikut. A. Proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat. Mereka tidak boleh memilih sesuatu yang mereka tidak sukai. Demikian juga dalam Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmumnya. B. Usaha rakyat untuk meluruskan penguasaan yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar memberi nasihat kepada pemimpin adalah sebagai dari ajaran Islam. C. Pemilihan umum yang termasuk jenis pemberian sanksi karena tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang layak dipilih menjadi kalah dan mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak. Ini merupakan contoh yang telah melayahi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. D. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Seperti pada contoh penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah, tentu saja suara mayoritas yang diambil adalah selamanya tidak bertentangan dengan syariat secara tegas. E. Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. 5. Salim Ali Al-Bassawi, menurut demokrasi mengandung sisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam, dan membuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Yang baik adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara yang buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menyalahkan yang haram. Lalu ia membuat tawaran adanya islamisasi demokrasi seperti berikut. A. Menetapkan tanggung jawab setiap individu yang di hadapan Allah. B. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam bermusyawarah dan tugas-tugas lainnya. C. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditentukan Al-Quran dan Sunnah. D. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Sekian presentasi dari kami tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.